Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Uh, Pertama, semoga nggak ada suara-suara dari belakang. Soalnya di sini lagi ramai. Kedua, di PRG kali ini aku nggak menempatkan diri sebagai ini ya pembicara ya, cuman sebagai pemantik aja kita diskusi di sini bareng-bareng. Kenapa aku milih judul ini? Karena terkait salah satunya uh, Shopee Pay tadi yang dibilang sama Flo. Jadi beberapa waktu yang lalu aku pakai satu aplikasi namanya Flip. Di situ fungsinya adalah untuk transfer antar bank biar nggak pakai dana apa namanya potongan 6.500 itu. Dia ngasih layanan itu dengan syarat untuk mendaftar kita harus foto selfie pakai KTP. Terus terkait Shopee Pay, kemarin aku dikasih tahu temanku katanya kalau untuk seller yang mau dapat fasilitas free ongkir di tokonya harus melakukan hal yang sama, foto dengan KTP, foto selfie dengan KTP dan di upload. Terus dari situ aku mikirkan uh, seberapa penting sih data pribadi kita yang kita foto, kita upload, kita berikan ke finansial teknologi, apa namanya, perusahaan-perusahaan teknologi tersebut. Apakah sebanding kita dapat pay letter 500.000 per bulan dengan data pribadi kita, kita dapat free ongkir buat Shopee kita, toko kita di Shopee atau 6.500 per transaksi, itu apakah sebanding dengan foto KTP tersebut. Terus saat aku mulai baca-baca tentang data pribadi, aku malah menemukan banyak insight yang lebih dari itu. Terus mari kita mulai dengan PowerPoint. Nanti kita outline dari apa namanya, apa yang aku pantik adalah ini, tentang secara garis besar 4 hal. Pertama, data pribadi. Data pribadi itu sebenarnya di Indonesia sendiri sudah memiliki apa namanya definisi di peraturan, cuman belum memiliki undang-undang sendiri. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang data pribadi masih sebatas peraturan menteri dan peraturan pemerintah seperti berikut. Untuk apa namanya definisi yang lebih detail itu lebih di peraturan pemerintah nomor 71 nomor tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan ada di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang belum disahkan. Katanya sudah masuk prolegnas tahun 2020. Selanjutnya, pertumbuhan penggunaan internet kan terus meningkat ya. Jadi di tahun 2019 saja jumlah pengguna internet itu 56% dari total populasi di negara ini. Dari 268,2 juta ada 150 juta penduduk menggunakan internet dan semuanya aktif di media sosial. Semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, penggunaan internet meningkat pesat, terutama untuk telekonferensi seperti yang kita lakukan sekarang, belanja online, terus akses terhadap aplikasi-aplikasi sosial media itu meningkat. Selanjutnya ini menjelaskan tentang tech company school. Jadi di perusahaan teknologi itu mereka mempunyai 3 tujuan besar yang dikejar dari kita sebagai penggunanya atau user, yaitu engagement goal, growth goals, dan advertising goal. Pertama, engagement goal. Jadi konten-konten yang ditawarkan oleh media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube yang direkomendasikan untuk Anda itu yang biasa kita bilang algoritma dari sosial media menawarkan konten-konten yang serupa dengan yang kita sukai.
itu memiliki upaya untuk supaya kita lebih lama menggunakan sosial media atau aplikasi-aplikasi sejenis dan nggak keluar gitu, kita betah scrolling terus setiap hari setiap saat. Terus goal kedua, dengan memberikan konten-konten tersebut mereka berusaha memancing kita untuk mengajak teman-teman kita menggunakan sosial media yang kita gunakan tersebut. Contohnya TikTok. TikTok kan beberapa waktu yang lalu menjadi sosial media yang mungkin kurang diminati ya, karena memiliki apa namanya, penilaian tertentu lah. Orang yang pakai TikTok alay lah, ada Bowo Alpenwibel kalau kalian ingat tentang itu. Terus tahu-tahu dia seperti rebranding dan membuat banyak orang sekarang suka menggunakan TikTok, suka membuat konten di TikTok dengan mengajak kreator-kreator yang mungkin sesuai pandangan kita, dia kreator yang elegan atau kreator yang apa namanya, membuat konten bagus sehingga meningkatkan growth user TikTok. Itu goalnya yang kedua. Dan goal yang ketiga ini yang menurutku goal yang paling utama ya mungkin ya buat mereka, itu bagaimana perusahaan ini menghasilkan uang dengan banyaknya pengguna, banyaknya data yang mereka miliki, dengan lamanya kita menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana mengkonversi hal tersebut menjadi uang. Jadi perilaku kita di sosial media, di software, di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dikonversi sebagai uang dengan menunjukkan iklan. Dan ini adalah salah satu quote dari Profesor International Law at Harvard Law School. Ketika sesuatu di online itu gratis, itu berarti kamu bukan customer, tapi kamu adalah produk. Customer mereka adalah perusahaan-perusahaan yang beriklan. Produk mereka adalah pengguna-pengguna yang memiliki data pribadi yang tersebut, agama dan seksual. Hal tersebut surveillance kapitalisme, ekonomi yang berbeda, komodifikasi data personal orang. Hal yang di trade yang dijual itu adalah data personal sebagai apa namanya, uh, komoditi, sebagai barang yang dijual. Terus kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya di sosial media itu media periklanan yang paling efektif dibanding media-media konvensional yang sudah ada kayak iklan baris atau baliho atau TV, karena mereka jangkauannya benar-benar tertarget dan terprediksi, di mana semua bisnis berharap iklan mereka menyentuh sasaran yang mereka inginkan, tepat sasaran begitu kan. Dan sosial media menawarkan itu, dia memberikan uh, data apa namanya, maksudnya memberikan istilahnya insight. Kalau di Instagram itu kayak berapa orang yang melihat postinganmu, berapa orang yang like, berapa kalau di YouTube ada juga watch time, berapa menit orang melihat iklan tersebut yang mereka jual. Jadi sosial media ini sebagai media mengiklankan produk itu adalah media yang paling ideal buat para pengiklan. Tapi di samping itu ada hal-hal lain yang berbahaya selain bagaimana data kita dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin kalau apa yang kita nikmati seperti konten atau membuat konten, atau mungkin kalau di YouTube sebagai kreator bisa menghasilkan uang, itu bisa sebanding dengan iklan-iklan yang apa namanya dipaparkan kepada kita, itu mungkin
bisa dibilang nggak masalah ya, karena begitulah bisnis bekerja. Tapi ada hal-hal lain yang rentan, seperti contohnya kebocoran data seperti yang saya tunjukkan ini. Mungkin teman-teman ingat ya, kemarin ada berita tentang data pengguna yang bocor dan bahkan bisa diunduh gratis. Kalau sudah seperti ini, bagaimana tanggung jawab mereka yang telah mengumpulkan data, sedangkan data kita telah dibobol dan ya sudah berserakan di dunia maya begitu dan bisa dimanfaatkan secara istilahnya disalahgunakan. Selain itu ada pula efek samping dari sosial media, itu tentang kampanye hitam atau black campaign. Kan salah satu goals dari sosial media tadi adalah engagement. Kita selalu dipapar dengan konten-konten yang kita sukai, yang sering kita tonton. Jadi secara tidak langsung itu membuat kita meyakini kebenaran yang kita yakini itu benar dan harus kita perjuangkan. Seperti itu contohnya. Sampai-sampai dalam beberapa kasus ada orang-orang yang karena terpapar oleh konten-konten tertentu bertindak di luar sosial media tersebut dan merugikan orang lain. Misalnya ini ada konversi coronavirus konspirasi teori, kalau yang mengatakan bahwa coronavirus disebabkan oleh sinyal 5G, itu sampai mereka mau menghancurkan, membakar 77 tower 5G. Propaganda yang terkena ke kita karena sosial media membuat konten itu terus menghampiri kita. Efek samping lain itu politik identitas ini kurang lebih sama dengan kampanye hitam tadi, tapi korbannya bukan hanya sekadar objek, tapi manusia gitu, sampai terjadi genosida kalau di Myanmar kayak di Rohingya itu, atau mungkin kalau teman-teman ingat di Pilkada DKI beberapa waktu lalu sampai ada pendukung pasangan calon gubernur tertentu itu waktu meninggal tidak diterima dan dikatakan tidak akan disolatkan oleh masyarakat sekitarnya, seperti itu. Selama ini di Indonesia sudah ada peraturan yang membahas tentang perlindungan data, peraturan yang ada. Buku perbankan, terus ada di undang-undang tentang asuransi yang kayak KTP, KK itu dia kependudukan. Jadi mungkin kalau di bidang-bidang tertentu dengan data tidak ada karena undang-undangnya belum ada peraturan yang secara umum mengatur perlindungan data kita yang lintas sektor. Lalu di tahun 2020 ini ada rancangan undang-undang perlindungan tes di internet, tapi katanya ini sudah masuk ke program perlindungan data pribadi ini. Dia mengatur tentang bagaimana data kita harus diperlakukan dan Gri, bentar Gri. Ya. Suaramu hilang. Cek. Masih hilang? Udah nggak sih, tapi sebelum slide ini tuh nggak kedengeran sama sekali. Megang mic-nya tangan kanan, Gri. Oh maaf, oke. Coba Gri diulangi lagi dong, Gri. Nah. Yang ini ya? Oke. Jadi peraturan yang sudah ada selama ini
masih bersifat sektoral, yaitu apa namanya, mengatur di bidang-bidang tertentu saja. Kayak di perbankan ada undang-undangnya sendiri, di asuransi ada undang-undangnya sendiri, di kependudukan dan pencatatan sipil ada undang-undangnya sendiri. Sedangkan suatu saat ketika ada sektor lain yang memanfaatkan data pribadi kita untuk bisnis mereka, entah itu untuk verifikasi atau apalah itu belum diatur. Jadi kita masih membutuhkan satu aturan yang universal begitu, sehingga bisa mencakup semua bidang. Lalu ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang ini terakhir saya akses di internet, dikatakan bahwa akan disahkan tahun ini di Prolegnas, Program Legislasi Nasional tahun 2020. Dengan adanya peraturan ini, peraturan tentang sanksi atau bagaimana data kita harus diperlakukan itu akan menjadi lebih universal gitu. Tapi yang saya baca di sini dikatakan bahwa peraturan ini belum memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan data kita apabila data kita maksudnya terjadi kerugian kepada kita terkait hilangnya atau dicurinya data kita. Kalau di website yang membahas ini, yang salah satunya sudah saya kirim kemarin, itu ada membahas katanya ketentuan pidana pada pasal 61 sampai 64 itu orang yang bisa dipidana hanya orang yang mencuri atau mendistribusikan. Sedangkan pemilik perusahaan yang mengumpulkan data tersebut tidak bisa dipidana karena dianggap tidak sengaja dan tidak dimaksudkan untuk melawan hukum dan tidak dilakukan untuk memalsukan data pribadi atau menjual atau membeli data pribadi, karena mereka nggak sengaja lah itu. Yang bisa disalahkan adalah pencurinya gitu. Tapi ini adalah satu langkah yang bagus untuk merawat data pribadi kita secara universal dan lintas sektoral gitu. Jadi seberapa penting data pribadi kita, menurut saya itu sangat penting, karena dengan orang memiliki data pribadi kita, mereka bisa mengetahui perilaku kita, bisa menguangkan perilaku kita di sosial media seperti itu. Selebihnya mungkin kita bisa diskusikan sama-sama. Yang saya kembalikan kepada Flo. Oke, jadi aku mau menanggapi sedikit sih soal yang disampaikan sama Agri. Ini kalau nggak salah kamu sumbernya dari ini ya, film The Social Dilemma itu ya, yang ada di Netflix. Nah, menurut aku di beberapa poin ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya menurut teman-teman sendiri seberapa penting sih adanya aturan khusus yang mengatur tentang data pribadi kita? Karena sejujurnya kalau teman-teman nge-search di Google, kalian ketik nomor induk kalian, itu tuh langsung ada loh, langsung ketemu loh. Atau mungkin kalian ngetik nama panjang kalian di Google, itu kadang kalian nemu nomor induk kalian atau nomor kakak kalian, dan itu datanya bersumber kebanyakan dari sisa-sisa pemilu. Nah, ini kan ironis ya, ketika negara yang seharusnya melindungi hak dan privasi warganya, tapi mereka sendiri tuh malah ngebiarin data yang sepenting kayak KTP itu disebar di internet. Padahal ya kalau dengan nomor KTP aja itu sebenarnya udah lumayan bahaya sih, karena dengan kita ngeklik terus itu tuh pokoknya di KTP itu ada aturan-aturan khusus yang sebenarnya kita tuh bisa modifikasi dan
bisa apa ya, pokoknya kalian tuh bisa tahu dari nomor KTP itu nomor kakak kalian, dan mungkin nanti juga bisa nyasar ke nama ibu kandung kalian. Nah itu kan kalau dalam finansial itu bahaya banget, karena bank-bank sekarang kan kebanyakan pakai nama ibu kan. Nah kalau udah punya nomor KTP kan bisa bikin lagi ya kan, terus punya nama ibu kandung, ya udah habis lah itu finansialmu gitu. Halo, saya mau nambahin tentang KTP dan nomor-nomor Iya. tadi. Jadi ada secara umum tuh yang sebenarnya perlu disembunyikan adalah salah satunya alamat tempat tinggal kalian sampai ke taraf kelurahan, karena di Undang-Undang Kependudukan itu dia mengatur tentang sistem penomoran. Jadi penomoran KTP itu diurutkan dari depan itu berisi nomor kode provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Sedangkan yang Flo tadi jelaskan, yang di website KPU itu dia bahkan menuliskan itu dan menyensor tanggal lahir. Jadi untuk digit-digit terakhir itu tanggal lahir berupa 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun, dan 4 digit nomor urut tanggal lahir kalian. Jadi seumpama kalian di satu kelurahan itu ada beberapa orang dengan tanggal lahir yang sama, itu nanti ada indeksnya untuk orang yang bikin KTP pertama nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kalau untuk laki-laki biasanya di digit tanggal itu digit depannya biasa. Jadi kalau tanggal lahir tanggal 16 ya 16, kalau perempuan ditambah 4. Jadi umpama 16 56 gitu. Jadi kalian mencantumkan tanggal lahir kalian di media sosial atau mengucapkan selamat ulang tahun di media sosial itu sebenarnya sudah cukup berbahaya. Apalagi menuliskannya di CV. Jadi kalau saranku juga di CV cukup menulis umur dan tidak menulis alamat sih untuk setelah ini gitu. Iya. Lagi bahkan aku pernah nemuin di kotaku ada aku nge-search nama seseorang kan. Terus keluar dia data peserta UN tahun angkatanku satu kota PDF. Jadi aku punya habis waktu itu aku download kan, dan kayaknya masih ada di laptop. Data peserta UN, nama bapaknya, tanggal lahir, sekolah, satu kota. Jadi separah itu sistem perlindungan data kita sebelum adanya peraturan ini. Oke. Gris, share screen-mu ditutup dulu. Oke. Oke. Menurut teman-teman gimana nih? Kalian punya kekhawatiran sendiri nggak sih soal data pribadi kalian? Kalau aku jujur, aku udah mulai tidak memasukkan nomor telepon ke sosial mediaku. Jadi kecuali kalau dia pakai 2 faktor autentifikasi itu ya. Tapi selebihnya kayak misalnya di Facebook itu aku udah mulai hapus-hapusin. Foto-foto yang tag-tagan itu juga hapus-hapusin. Terus di Instagram kan nggak bisa ya kalau nge-tag itu. Kalau di Twitter aku tadi bisa. Kalau di Twitter aku nggak pakai ini sih, nomor telepon sih. Jadi murni pakai email. Gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Apa sih proteksi yang kalian lakukan untuk data-data kalian? Atau mungkin kalian pernah punya pengalaman nggak enak soal data-data kalian? Misalnya kayak yang aku tadi bilang, kan aku sempat bilang ShopeePay ya. Sebenarnya aku agak sebel juga sih melihat e-money yang beredar di Indonesia, karena seakan-akan tuh banyak cabangnya gitu loh, nggak dijadiin satu aja. Padahal kalau jadi satu ya udah tinggal kita pakai itu terus kan nggak masalah gitu. Nah ini masalahnya kita kalau e-money-nya banyak, kita tuh seakan-akan menyebarkan sendiri data pribadi kita. Misalnya kalau kita mau upgrade, misalnya kayak OVO, GoPay, ShopeePay, dan segala macam, kita kan harus masukin nomor KTP dulu kan, sama nomor ibu kandung juga, nama ibu kandung juga kan. Nah itu, masalahnya adalah apakah kita sudah menyadari bahwa dengan kita memasukkan data-data pribadi itu sebenarnya juga jadi jadi berbahaya juga buat kita sendiri. Menurut kalian gimana? Ayo siapa yang mau berbagi pengalaman soal data pribadi? Karena
apa ya, aku nggak sekali 2 kali lihat soal misalnya kayak Genius itu juga kan udah pembobolan berapa kali, terus Tokopedia itu yang paling parah sampai aku beneran ganti email, ganti password-nya aja aku minta password rekomendasi yang tulisannya aneh-aneh itu. Saking takutnya kalau bakal dibobol. Kalau Agri ada pengalaman nggak, Agri? Tokopedia mungkin? Biasanya cowok-cowok pakai Tokopedia kan? Kalau aku sebenarnya lebih sering pakai Bukalapak sih. Cuman Hmm. nggak sesering itu juga, jadi nggak terlalu gimana-gimana. Mm-mm. Soalnya ya nggak terlalu punya banyak duit juga buat sering transaksi. Oke. Kalau yang Cuman lain? aku lebih ngeri soal ini sih, kayak kita udah sadar tentang data pribadi kita, cuman kayak sekolah kita dulu, dinas pendidikan kabupaten kota kita zaman kita sekolah itu apakah Mm-mm. sudah se-aware itu, sedangkan tadi seperti yang aku ceritain, data peserta UN satu kabupaten satu kota semua SMA bisa diakses di internet, itu kan bahaya banget. Aku Mm-mm. bisa aja bikin KTP palsu atas nama salah satu dari mereka. Ya. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Aku setuju sih sama Mas Agri soal data yang tadi di internet kayak gitu, karena aku pernah nyari nama aku sendiri juga dan Mm-mm. ternyata ketemu ya, maksudnya. Dan itu aku pas masuk UGM, jadi pas awal masuk UGM itu ada namaku dan ada nomor KTP juga gitu, dan itu dibuka di situs pemerintahan gitu, jadi bener-bener terbuka itu rada-rada risky sih. Takut juga sebenarnya, tapi alhamdulillah belum pernah kejadian sih. Kalau kayak Mbak Flo mungkin di Genius atau Shopee Pay gitu belum pernah sih Mbak. Dulu pernahnya mungkin ke hack tuh di Facebook tuh. Tapi sekarang Kalau kayaknya tuh faktor autentik tuh udah penting banget sih di mana-mana. Sekarang aku ngaktifin itu emang penting sih kalau menurutku untuk menjaga sosmed ataupun akun yang kita punya gitu. Jadi lebih aman gitu. kayak Genius ini, aku tuh masih belum ngerti deh, soalnya dia tuh modusnya ada yang ngambil ke rekening utama, tapi ada juga yang berhasil bobol di Flexi Saver. Padahal kalau dibilang di thread itu, kalau Flexi Saver tuh kemungkinan bisa lebih aman karena ada kayak tameng tersendiri gitu loh. Nah, aku juga kurang tahu apakah dengan kita sengaja untuk untuk ngasih nomor debit atau kredit di marketplace itu juga bisa ngaruh soal itu pembobolan. Mungkin yang lain pernah ada ini nggak, kayak masalah soal data pribadi kalian, atau kalian pernah kepo nggak sih soal misalnya email kalian pernah dicantumin di mana aja, itu ada sih toolsnya. Siapa nih yang mau share lagi? Nanggepin dikit ya. Nah, jadi kan sebetulnya kalau ngambil dari sisi bisnisnya, menurutku nggak masalah kalau data pribadi dalam arti behavior user diambil gitu kan. Karena seperti yang udah dijelasin tadi, urusannya itu nanti bakal ke iklan sebetulnya. Makanya kalian biasanya kalau sekali buka di Tokopedia gitu kan, misalnya nyari apa nih masker gitu kan, N95, nanti tahu-tahu iklan di Instagram, di Facebook semuanya masker gitu. Itu kan sebenarnya tujuannya ke marketing gitu. Cuman bahayanya dari pengumpulan data behavior tadi bisa jadi masalahnya ke kasusnya Cambridge Analytica-nya di Amerika itu. Behavior kita di sosial media, di marketplace, intinya ada di tempat-tempat yang data kita bisa diambil gitu. Ya kan sebenarnya kayak tweet kita, terus foto IG gitu, itu kan sebenarnya data juga kan, sebagai sampel untuk perusahaan gitu. Nah itu bisa bikin jadi filter bubble gitu loh. Kita terjebak di dalam bubble kita sendiri. Itu bisa ngaruhnya ke behavior kita dan bisa juga ngaruh ke politik gitu. Jadi nanti lama-lama kita kan
terjebak di satu sisi bubble kita doang kan. Nah, kalau misalnya ke politik itu nanti ngaruhnya ke akhirnya kita tidak punya info dari istilahnya dari orang yang tidak kita dukung gitu loh. Kita terjebaknya di situ. Nah, nanti behavior itu bisa dikontrol oleh orang yang ngiklan. Jadi ngiklan itu jangan dikira cuman barang kan, bisa jadi nanti kampanye politik itu kan via iklan. Iklannya tuh nggak dalam bentuk kayak poster pilih saya gitu, nggak gitu, karena kan memang Facebook juga tidak memperbolehkan kan ada fitur kampanye gitu. Tapi nanti yang bisa diiklanin adalah narasi-narasi opini yang tidak terkait langsung gitu. Misalnya kalau poster tuh cuman ada satu postingan gitu kan, yang pilih saya nomor segini partai ini, tapi kalau via bentuknya dari artikel itu nanti bisa kayak ada 100 artikel atau 100 gambar yang kita lihat, tapi tanpa secara sadar tuh ngebentuk pikiran kita gitu loh. Nah itu kan diambilnya juga dari pemetaan data tadi gitu. Jadi sebetulnya lama-lama apapun, aku sih belum nonton yang di Social Dilemma ya, cuman udah lihat trailernya, menarik tuh yang agak-agak terakhir. Jadi kita kayak dijadiin boneka gitu sama Facebook. Nah, berarti memang nanti lama-lama keputusan-keputusan kita tuh yang ngatur mereka gitu. Jadi mereka yang mereka yang ngatur kita bakal gimana, kita harus milih siapa, kita bakal ngapain gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya bahayanya data sih di situ menurutku. Oke. Ini nih Dika mau cerita di chat. HP dan email utama tiap meliput event, seminar, preskon selama 2 tahun kemarin. Soalnya masih sering nomor HP sama email tuh kena spam produk. Iya sih. Aku juga kodik. Aku juga nyesel. Soalnya masih ada ini kayak undangan kayak preskon gitu juga masih masuk ke email utama, meskipun udah tak unsubscribe, udah tak report as spam gitu, tapi tetap aja masuk. Ada lagi yang lain yang hendak menanggapi? Aku menanggapin lah. Iya, boleh. Jadi pembahasannya tadi di awal kan sebenarnya istilah surveillance ini lebih dipermasalahkan data kita itu sebagai komoditas gitu kan. Komoditas yang diperdagangkan. Nah, masalahnya itu menurutku bukan di istilah surveillance-nya itu sih, tapi siapa yang melakukan surveillance itu. Nah, kita kayak negara kita aja lah. Negara kita ini menurutku terlalu bebas menyerahkan hak orang untuk melakukan surveillance itu pada pedagang gitu loh. Di situ yang jadi masalah kan, karena akhirnya data kita jadi komoditas. Nah, cuman di sisi lain menurutku surveillance mass surveillance atau data surveillance itu penting gitu, tapi dilakukannya oleh orang yang mengelola publik. Tadi kan kita bahasannya soal Facebook, marketing, perdagangan dan segala macam. Nah, di sisi lain kayak untuk melihat pola kehidupan masyarakat dan mengambil keputusan dari situ, ya butuh surveillance juga gitu loh. Tapi itu nggak dilakukan. Aku nggak tahu sih itu dilakukan apa enggak sama negara gitu kan. Karena yang kita sadari sejauh ini itu data kita tuh cuma dijadiin komoditas, bukan dijadiin landasan bagi pemerintah gitu loh untuk menentukan kebijakan gitu. Misalkan contohnya masalah COVID-19 ini aja lah. COVID-19 ini kan kayak kelihatannya gitu pemerintah itu terlalu melepas tanggung jawab kepada pribadi orang masing-masing gitu loh. Jadi kayak
Kalau kamu kena COVID ya itu salahmu sendiri gitu loh. Karena aku ngelihatnya kayak pemerintah itu nggak punya model mengelola masyarakat secara luas. Nah, untuk mengelola masyarakat secara luas tuh butuh pola-pola tadi tuh, pola-pola yang didasarkan oleh data masyarakatnya gitu, data perilaku behavior masyarakatnya, sehingga pemerintah tuh bisa tahu kenapa kok orang masih suka gini, suka gitu, terus apalagi di masa COVID ini kan, terus mengantisipasinya tuh seperti apa. Jadi intinya aku pengen ini sih, mengajak melihat membuka pandangan kita tentang surveillance ini, itu permasalahannya ada di batas yang mana gitu. Kalau aku sepakat ketika data kita dijadiin komoditas itu ya berbahaya gitu kan, seperti yang dijelaskan sama Agri tadi gitu, jadi produk. Tapi kalau data kita itu digunakan untuk negara atau pemerintah mengambil tindakan gitu, sebagai dasarnya dibutuhkan data, maka itu penting supaya tidak kesalahan permasalahan-permasalahan itu tidak dilepas tanggung jawabkan ke individu masing-masing gitu. Lah, Agri kenapa malah live? Oke, nanggepin omongannya Faris gini, teman-teman ada yang mau menambahkan atau mungkin mana nih Agri? Oh, ini dah. Sekian. Maaf tadi BC. Ya. Mau menanggapi Faris ya. Menurutku menarik sih untuk pemerintah bisa memanfaatkan dengan baik data tersebut. Sebenarnya kan dari masalah propaganda dulu, bagaimana propaganda tentang COVID masuk dari sisi pemerintah dan upaya supaya masyarakat bisa mematuhi peraturan itu kan bisa memanfaatkan media sosial juga dengan adanya tadi. Terus juga tentang surveillance tadi, sebagai yang perlu digarisbawahi, sebenarnya itu nggak masalah sih menurutku kalau seperti yang dikatakan Ali tadi buat iklan, nggak terlalu masalah. Tapi yang aku permasalahin efek sampingnya dari perusahaan teknologi tersebut ingin membaca perilaku kita untuk membuat iklan. Selanjutnya konten-konten yang disajikan kepada kita itu tapi tidak difilter dengan goals mereka yang untuk memperlama engagement supaya kita bisa lebih lama memegang HP dan menonton konten-konten mereka. Terus malah untuk beberapa orang itu menjadi menjadi buruk karena membuat mereka terpengaruh oleh hal-hal tertentu yang merugikan orang lain di dunia nyata, nggak sekedar di dunia maya, kayak yang aku tampilkan tadi, genosida di Rohingya atau membakar tower 5G itu. Seperti itu sih. Oke, aku nambahin ya, Gri. Kemarin kan abis nonton The Social Dilemma itu, aku jadi menyadari satu hal bahwa sebenarnya yang jadi penguasa di dunia ini tuh perusahaan teknologi loh. Kenapa? Soalnya mereka itu menawarkan berbagai macam fitur, menawarkan ya semacam metode marketing segala macam. Dan itu maksudnya mereka kan pasti menghimpun data kan, dan mereka kemarin tuh lihatnya
Facebook itu kan sempat dituding bahwa dia juga ikut berperan dalam Pilpres US Amerika. Nah, meskipun membantah, tapi kan sebenarnya Facebook ini punya andil yang besar loh dalam pencatutan hasil Pilpres kayak gitu kan. Karena dia menyediakan fitur itu, yang mana fitur tersebut digunakan oleh, kabarnya sih, orang Rusia itu ya, untuk memanipulasi hasil pemilihan presiden. Nah, ini sebenarnya ironisnya tuh adalah perusahaan teknologi ini menyediakan fitur-fitur yang sebenarnya bisa jadi berbahaya kalau jatuh di tangan orang yang salah, dan seharusnya mereka juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya misalnya ribut-ribut soal pilpres atau mungkin berita hoax COVID-19 gitu kan. Terus kayak demo-demo yang di Prancis yang ada bakar-bakaran itu, terus sama Rohingya itu kan sebenarnya mereka juga berperan karena mereka yang punya algoritma sendiri yang 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 seakan-akan tuh menunjukkan ini loh informasinya tuh hanya soal ini, makanya orang-orang jadi taunya ini yang benar, padahal kan belum tentu kan. Makanya penting banget buat kita untuk nggak selalu percaya dengan apapun yang kita lihat dan yang kayaknya tuh kok gue banget ya, kok aku banget ya, atau wah ini nih yang aku setujui, wah ini nih yang sesuai dengan pendapatku. Harusnya nggak gitu. Kita boleh dong untuk tahu opini-opini yang berseberangan dengan kita, karena siapa tahu yang kita percaya sekarang itu justru menimbulkan kesan kayak aku tuh ngerasanya malah kayak dibenarkan terus loh, padahal kan nggak selalu kayak gitu kan. Nah ini makanya perusahaan teknologi sekarang itu pengaruhnya bahkan melebihi diktator lah menurutku, karena mereka menyediakan fitur, mereka punya data, bahkan kan pemimpin-pemimpin dunia, bahkan kayak Trump aja mereka juga punya datanya Trump kan, tidak mungkin tidak dong gitu. Kalau menurut kalian gimana? Nah, Kalian menyadari tidak? nanggepin lagi lah. Itu Gimana? itu juga yang pengen aku bilang gitu ya. Ternyata bahayanya data ini kan bukan benda ya, bukan benda yang punya ukuran dan massa gitu. Nah, itu saja sudah bisa jadi komoditas, dan hubungannya tadi sama bahayanya kalau misalkan penggunaan data-data masyarakat atau manusia itu oleh pedagang, itu lagi-lagi akan melanggengkan kepemilikan komoditas ini bagi perusahaan-perusahaan teknologi yang punya modal besar gitu loh, ngambil datanya orang-orang. Dan inilah masalah dari kebebasan liberalisasi pasar gitu ya, untuk mengambil data orang sebagai komoditas. Nah, harusnya menurutku ya urusan data-data itu tuh dikuasai oleh negara gitu, bukan berarti semua orang harus near data gitu ya, tapi data itu siapa yang menguasai, siapa yang mengelolanya gitu loh. Dan tidak bisa berdasarkan kekuatan modal tertentu, sehingga pihak-pihak tertentu yang bisa ngambil data itu untuk jadi komoditas yang diperdagangkan, yang akhirnya nanti ya bakal perusahaan-perusahaan yang punya modal gede, punya infrastruktur gede, yang akhirnya menguasai data bahkan bisa semua manusia di dunia gitu, yang kepentingannya tuh kepentingan jualan gitu loh. Dia nggak peduli nanti orang, oh dia nih miskin kenapa ya, kenapa behaviornya orang yang menengah ke bawah tuh kayak gini, terus tindakannya apa, kan pedagang nggak peduli itu gitu. Yang harusnya itu tuh dipedulin sama negara gitu, dan itu ya nggak adil juga ujung-ujungnya menurutku. Oke. Gimana yang lain? What do you expect from the technology? Pertanyaan ini nih, Dandi. Iya.
Oh ini ya. Gri, di UU Perlindungan Data Pribadi dijelasin nggak yang dimaksud data pribadi itu apa? Apa cuma data-data umum kayak tanggal lahir, nama ibu, DLL, atau juga data selera dan perilaku? Nggak sedetail itu menyebutkan jenis-jenis data yang termasuk data pribadi. Tadi dia bilang ada kok di RUU Perlindungan Data Pribadi itu, data pribadi adalah setiap data seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non elektronik. Aku kopas di kolom chat aja ya biar bisa baca. Jadi data perilaku itu bisa dibaca sebagai data pribadi kalau itu datanya data individu bukan data agregat. Karena kalau di sini dia bilang bisa diidentifikasi kan. Berarti yang kelihatan gitu ya? Bukan yang kelihatan sih, lebih ke yang apa ya? Yang unik setiap orang. Jadi umpama user ID itu termasuk data pribadi, berarti tanggal lahir itu termasuk yang data pribadi. Oke. Ini kok nggak bisa di copy ya? Ya udah nggak apa-apa. Waduh, Desi nih, bingung aku mau nanggepin apa, karena aku nggak pernah punya pengalaman soal data pribadi yang kebobolan. Tapi aku pernah ada pengalaman membobol data pas praktikum. Waduh, gimana tuh, Des? Cerita aja pakai speaker. Mungkin perspektif membobol data seberapa rentankah data kita yang disimpan oleh perusahaan-perusahaan itu untuk dibobol? Iya, gimana Desi? Kalau setahu aku selama belajar keamanan jaringan di kampus itu antara perusahaan penyimpan data atau data center sama yang punya perusahaan kayak Tokopedia atau Shopee atau siapapun yang mengumpulkan data, mereka ada MOU gitu. Jadi kalau misal ada data yang kecurian, nanti si perusahaan ini dapat kayak ganti rugi gitu loh, perusahaan yang ngumpulin data. Terus ini kalau belum, jadi ada dua perusahaan yang jadi data centernya sama perusahaan yang ngumpulin datanya kayak gitu. Itu kalau yang dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi user kayak kita itu, sepengalamanku paling rentan dibobol itu ketika kita pakai hotspot umum kayak di kafe-kafe kayak gitu, karena kayak cuma scanning pakai tool khusus gitu kan, khusus buat pencuri, itu langsung ketahuan bisa kayak password atau password sama email sosial media kayak gitu. Jadi kalau misal pakai lagi di kafe tapi mau login pakai ini aja sih, pakai kayak hotspot yang dari HP, paketan data kayak gitu, karena itu lebih sulit bagi pencuri untuk membobol sistemnya. Oh, jadi intinya kalau misalnya kita di kafe atau di tempat umum gitu, ini ya, maksudnya kalau pakai wifi di tempat umum tuh lebih rentan kena bobol gitu ya? Iya, soalnya kan jaringannya kayak si pembobol ini dia nyuri itu lewat router yang ada di kafe itu. Oh, kan ya, kan kita semua sama-sama connect ya, kita di kafe gitu kan nggak tahu mana si pencuri, mana yang orang baik kayak gitu kan kita nggak tahu. Jadi kayak paling pelanggan biasa ternyata pencuri gitu kan, nggak tahu, sama-sama connect internet, ternyata dia dapat tuh password sama email sosmed kita kayak gitu. Oh, oke. Tapi kalau wifi ID itu gimana ya? Wifi ID itu apa?
Yang di rumah. Enggak, WiFi ID itu di tempat-tempat umum gitu loh. Jadi kalau kita mau punya akses WiFi itu nanti masukin kayak nomor apa gitu. Pokoknya buat pelanggan Telkomsel DKK gitu sih. Nah, tapi WiFi ID kan kebanyakan dipakai di tempat umum ya. Apakah menurut kamu ini secure, aman atau enggak? Atau tipikalnya sama kayak yang di kafe-kafe itu? Menurutku itu sama sih kayak yang di kafe-kafe. Karena itu tuh kayak, itu kan apa ya, satu WiFi ID itu cuma buat satu lokasi itu kan jaringannya. Jadi di tempat itu aja, itu juga sama aja di rentan buat dibobol. Oke. Daripada pakai kartu di HP gitu. Oke. Berarti emang bener ya rumor yang bilang kalau jangan sembarangan pakai WiFi karena bisa jadi data-datamu akan dicuri lewat situ. Iya betul, karena hotspot yang di kafe itu kan dipakai satu hotspot dipakai banyak orang, ya kan? Kalau yang dari HP kita satu hotspot paling yang pakai kita doang sama orang yang kita izinin, ya kan? Lebih banyak kayak itu. Jadi kita kalau di kafe kan nggak tahu, ternyata ada pencuri yang juga pakai WiFi itu. Oke. Makasih loh Desi penjelasannya. Iya, sama-sama. Oh, sama ini sih hotspotnya. Dari mana? Sama hotspot yang di HP itu jangan lupa di password, yang di open kontak gitu. Karena kalau ada sembarang orang yang masuk kan udah bisa ngatur HP kita. Oke. Gri itu ada pertanyaan tuh. Rizky ya. Tapi kamu kelihatan nggak? Nggak kelihatan deh. Kelihatan. Yang si Farid Selamat sore. Kalau dapat nomor dapat SMS nomor tadi. Lah, malah hilang. Ya udah nunggu Agri balik dulu. Oh iya, Den, boleh Den. Thank you ya, Den. Intinya ini ya, kalian mengkhawatirkan kalau dapat SMS dari pinjol atau apalah itu apakah menandakan data saya dicuri? Nanti tunggu Anggi aja ya yang jawab. Wah, sorry. Dia Gimana? keluar sendiri. Kalau yang ini kan karena aku tadi sempet DC, chatnya hilang ya. Jadi kalau lagi, Po. Ya, boleh. Ada berapa yang ngechat? Ada 2 nih, tapi sama sih intinya. Apakah kalau dapat SMS nomor tak dikenal, nawarin pinjaman bunga rendah itu menandakan data saya dicuri? Yang kedua, kalau kita biasa dapat spam, SMS, email, DLL itu sebenarnya dari data ya. Maksudnya datanya tuh dapat dari mana gitu? Data itu kan nggak selamanya lengkap ya, maksudnya nama, nomor HP, tanggal lahir, segala macam. Itu berarti sebagian dari data kita udah dicuri, soalnya tanpa seizin kita ada orang yang ngechat kita begitu kan, berarti ada orang itu mendapatkan data itu dari suatu tempat gitu. Nah, penjual pulsa yang punya kalian tulisin nomor kalian, atau mungkin dari sosial media yang kalian memasukkan nomor kalian untuk pendaftaran. Terus tadi yang email apa? Spam. Iya. Kalau spam kurang lebih mungkin sama ya, apalagi kalau di media sosial. Aku nggak tahu kalau sekarang di Facebook gimana, cuman dulu tuh Facebook bahkan email bisa ditampilin. Kalau kayak Instagram sama Twitter kan email di hide ya, nggak bisa ditampilin. Cuman ya dari itu, kalau nggak dari tempat-tempat lain. Kalau email tuh ini nggak sih, masuknya ke email marketing itu kan, yang kayak misalnya ya kita punya akun Shopee, Tokped, DLL itu kan otomatis data kita udah masuk ke mereka dan mereka bebas untuk ngirim email marketing kan. Kalau dari apa namanya, email itu sebagai pendaftaran, kita mendaftar apa namanya website tertentu dengan email, ya itu masuknya bukan ini sih, maksudnya bukan pencurian, itu memang
mungkin masuknya layanan mereka ya. Kan Mm-mm. kalau kayak dari Tokopedia atau apa gitu, itu notifikasi atau segala macam. Tapi inget-inget dulu sih teman-teman, kayak kalian pernah daftar di mana aja. Kadang tuh kalau kita misalnya nih, ibaratnya kita nggak punya Shopee, terus kita pengen belanja nih di Shopee, tapi kita malas buat bikin akun. Kita kan seringnya redirect to Facebook or Google, maksudnya login with Google, login with Facebook, atau login with apa gitu. Itu sebenarnya ada yang bilang itu jauh lebih berbahaya, karena secara nggak langsung kita tuh udah nyerahin data-data kita yang udah ada di platform itu. Misalnya kalau kita login with Facebook, ya udah data-data kita yang di Facebook itu masuk ke marketplace itu. Makanya nggak heran kalau di Facebook kamu nemu, misalnya kamu udah lihat, misalnya kamu habis lihat daster ya di Shopee, terus di Facebook kamu lihat lagi soal daster, itu kan berarti apa ya, synchronize gitu loh. Soalnya aku merasa kayak gitu karena Shopee-ku tuh login with Facebook. Nah, kemarin tuh aku barusan lihat-lihat kado gitu kan buat hampers. Terus aku buka Instagram, iklannya hampers. Terus di story juga hampers. So aku buka Facebook, scroll-scroll tuh ada hampers. Kayak gitu. Jadi emang datanya tuh kayak synchronize gitu loh teman-teman. Tapi ini aku nggak tahu ya, maksudnya pembuktiannya dari apa aku nggak tahu. Tapi aku ngerasanya kayak gitu sih. Mungkin teman-teman ada yang ini nggak mau nanggepin lagi, atau kalian punya pengalaman apa soal kepemilikan data kalian yang ternyata malah disebar-sebar sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Aku pernah kejadian sih Mbak Flo, kayak Mbak Flo gitu, searching di satu platform, searching satu hal, terus muncul di Instagram. Nggak tahu kenapa, ngerasa sih kalau di Instagram tuh dia nggak ngerti, entah ini emang dia bisa ngedetek apa gimana gitu. Kan biasanya dulu aku pahamnya mungkin kalau misalnya kita pernah searching di Instagram juga, terus munculnya akan itu lagi gitu, sesuai sama ads atau yang lain-lainnya gitu. Kalau itu oke lah, paham gini. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita searching di platform lain, terus habis itu muncul juga di Instagram, itu kadang suka bertanya-tanya ya. Nah, tapi kalau aku perbedaannya, aku nggak pernah pakai akun Instagram atau akun yang lain. Kalau Mbak Flo kan mungkin dari Facebook ya tadi ya, ke connect. Aku tuh nggak sama sekali gitu di platform ini, Tokopedia, Shopee, atau yang lain-lainnya terhadap Instagram tuh nggak ada yang sama emailnya. Email ataupun nomor HP pun nggak sama gitu. Nah, ini bisa nyangkut kayak gitu. Tokonya bahkan sama. Jadi tokonya yang di Shopee itu ada masuk di Instagram gitu, di apa namanya, di ads yang kalau story kita tap tiba-tiba muncul gitu kan, sponsored by something. Kayak gitu sering sih, dan itu aku sampai sekarang juga masih nggak paham sih, dia bisa dapetnya dari mana dan ngedeteknya gimana gitu. Kalau misalnya kita searching oke lah gitu. Cuma ini kan nggak searching sama sekali gitu. Iya. Halo, mau Gimana? respon yang punya flow tadi. Menurutku kalau kamu search terus diberi rekomendasi iklan, itu masih make sense sih. Itu kan marketing, apa ya namanya, bagaimana cara mengiklan yang benar gitu. Yang jadi masalah tuh ketika dia bisa apa namanya digunakan untuk hal yang negatif gitu, kayak tadi ancaman pencurian data gitu, atau kita diganggu dengan SMS yang apa namanya menawarkan pinjaman gitu. Itu kan bukan atas kehendak kita. Kalau iklan-iklan itu mungkin di term and condition ya, term and condition yang kita centangkan dan nggak kita baca itu mungkin udah dijelaskan. Halo, siapa ya yang ngomong? Nanggepin yang siapa namanya? Akunia Labibah. Lala. Nah, itu aku cerita dikit tentang iklan ya. Soalnya kan aku juga dulu pernah beriklan. Boleh. Nah, jadi intinya kalau iklan itu data utama yang diambil paling dasar tuh dua. Satu tuh demografi, dua tuh kata kunci. Nah, demografinya tuh semakin detail, semakin kena gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belajar marketing kan,
eh, segmentasi pasar tuh semakin detail sebetulnya semakin bagus produknya kan. Misalnya ibu-ibu yang di rumah aja gitu tidak bekerja gitu kan, terus pendapatan sekian, nanti misalnya jualnya apa gitu kan, atau misalnya bapak-bapak misalnya anak muda gitu umur berapa, nanti produknya apa. Nah, kalau demografi kan jelas kita udah ngasih waktu ini kan, waktu kita bikin Facebook gitu kan, atau di email itu kan umur tuh udah masuk gitu, umur sama gender sih kebanyakan paling dasar. Nah, jadi kalau kamu buka sesuatu di, misalnya kamu buka di Tokopedia atau apa, itu sebetulnya secara nggak sadar memang datanya tuh udah bukan modelnya punya Tokopedia atau punya Shopee atau punya apa, itu datanya udah jadi kesebar luas aja gitu loh, terutama dari email. Karena kan sekarang kebanyakan semua email tuh udah gabung ke Facebook kan. Misalnya kayak kamu bisa buka email buka Tokopedia pakai Facebook gitu-gitu. Nah, jadi data-data history kamu tuh udah tercatat di situ. Misalnya tadi kamu nyari apa nih? Lipstick misalnya kan, lipstick. Nanti di dalam si penjualnya ini, si sellernya ini udah tanamin kata kunci di produk lipstick itu. Oh, ini tuh namanya lipstick, berarti dia masuknya ke produk kecantikan gitu kan. Nanti yang beriklan tuh tinggal ngasih kata kunci lipstick dan kecantikan, kamu nanti bisa kena itunya, iklannya. Nah, bahkan Facebook tuh makin detail sekarang. Dia bisa ngiklanin ke beda jenis orang. Jadi misalnya dia punya satu lapak nih, jual lipstick gitu kan. Kamu tuh udah pernah visit gitu ke halaman itu, udah pernah ngepo-ngepoin halamannya kan. Terus Flo belum pernah, misalnya belum pernah buka halaman itu, halaman lipstick itu. Nanti dia bisa ngiklanin ke Flo, misalnya kalimatnya gini apa, kayak kalimat marketing biasa lah, misalnya lipstick ini bagus ini untuk membantu apa itu, pokoknya gitulah kalimat marketingnya. Nah, nanti kalau ke Lala marketingnya beda lagi. Misalnya kan kamu tuh udah pernah lihat kan, udah pernah buka. Nah, nanti kalimat marketingnya mungkin masih ragu dengan lipstick ini, ayo coba bisa dikasih apa gitu. Jadi di dalam digital marketing tuh nanti step-stepnya ada yang view, ada yang klik, ada yang add to cart, tapi kamu belum beli, kamu udah masukin keranjang, tapi kamu belum beli, ada yang beli, ada yang udah beli. Nah, kalau yang udah beli bisa lagi beda lagi marketingnya. Bisa jadi lipstick kamu masih ada, kalau udah habis beli lagi gitu loh. Jadi targeting marketingnya itu makin detail, makanya sekarang bahkan kalau habis kamu ngomong apa bisa muncul di Instagram, iklannya akan di Instagram gitu. Karena mungkin sekarang karena Facebook tuh udah ngasih akses ke kita udah ngasih akses ke Facebook buat akses mikrofon, ya mungkin dia sedang mendengarkan gitu loh kata-kata kunci dari mulut kita gitu. Misalnya kita lagi mau ngomongin motor, atau nanti ada iklan motor kayak gitu sekarang. Jadi sebetulnya yang di track itu sih demografi dan kata kunci sebetulnya. Oke, sudah cukup Thank menjawab you, ya. Mas Ali Akbar, sharingnya. Oke, teman-teman ada nggak nih yang mau menanggapi lagi atau mau bertanya? Silahkan loh. Alfa nih diem-diem aja loh. Kiki, Desi udah, Adif, Kevin. Gemilang baru masuk nih. Musa, Natu Natasha siapa dah? Oki udah tadi di chat. Aku nanya lagi lah. Ya apa lagi? Boleh. Aku nanya kira-kira sama yang ngerti gitu. Sebetulnya selain hukum ya tadi undang-undang gitu kan, undang-undang. Sebetulnya data kita tuh bisa nggak sih dilindungi oleh negara gitu, katakanlah Kemenkominfo misalkan ya,
bisa nggak dilindungi oleh dia secara apa sih namanya, secara sistemnya gitu loh, sistem jaringannya, tapi bukan secara hukumnya gitu kan. Soalnya kan kita sebagai customer kita tuh dibatasin gitu kan, mau akses apa tuh ada yang diblokir bla 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 gitu misalkan. Tapi sebagai pemilik data tuh kok kayaknya bisa bebas-bebas aja gitu. Apa nggak ada cara secara apa teknologinya kah apa gimana? Aku mau menjawab, Ya. boleh nggak Iya, boleh, menjawab boleh, apa boleh, Mas Bobi. Arifi? Ya, Jadi 2 tahun yang lalu, tahun 2018, aku sempat kumpul sama ini apa komunitas Ngarumpi Security, di mana di situ tuh ada expert-expert di bidang infrastruktur jaringan internet dan keamanan jaringan kayak gitu. Terus mereka bilang katanya sampai tahun itu tuh Indonesia belum ada standar sistem jaringan yang paling aman itu harus bagaimana kayak gitu. Padahal sebenarnya dari kayak Kominfo atau perusahaan-perusahaan provider itu bisa melindungi data kita dengan standar jaringan internet yang paling aman. Cuma aku belum update lagi sih, itu standarnya udah ada belum sampai sekarang. Kayak gitu, Mas. oke. Terima kasih Desi. Ya, sama-sama. Agi mau nanggepin, Boh. Mau nanggepin Fariski. Aku lupa ya, tadi aku baca di salah satu peraturan yang aku sebutin tadi, kayaknya di Permenkominfo nomor 20 tahun 2009 tentang perlindungan data. Kalau enggak di PP nomor 71 2019. Itu bahkan sektor swasta itu kita menyimpan data data pelanggannya, data usernya itu nggak harus di Indonesia infrastrukturnya. Ya, mungkin jawaban dari pertanyaan Fariski belum bisa sih untuk kementerian menjaga data kita orang. Data kita aja belum masih sebebas itu ditaruh di mana. Kalau data kita ditaruh di infrastruktur yang di luar wilayah teritori kita kan kita nggak punya wewenang apa-apa untuk cawe-cawe lah istilahnya. Padahal itu data penduduk kita, kecuali nanti kalau RUU udah disahkan. Ingatku di salah satu pembahasan di Medium yang aku share kemarin itu, dia bilang kalau data orang Indonesia di luar negeri itu berada di bawah naungan undang-undang itu. Oke. Terima kasih, agree. Sama-sama, Fariski. Oke, ini di kolom chat ada ini lagi nih. Kalian tahu nggak kalau provider tuh memproduksi ulang nomor HP yang udah hangus? Wow, aku baru tahu sih. Aku baru tahu. Padahal kalau udah hangus nggak bisa diurus buat aktif lagi, tapi dijual. Lo kok mati? Iya. Oh, videomu macet tadi. Tak kira. Oh iya. Oke. Apa ya? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau ada yang mau nanggepin lagi? Kalau dari aku cukup sih. Siapa? Si Alfa itu sinyalnya jelek soalnya. Aku mau nanya dari sudut pandang konsumen yang mau beli data-data yang diambil dari user. Data-data yang diambil itu gimana pertanggungjawabannya? Kan bisa aja orang ngada-ngada bikin email palsu, nama palsu, atau nick palsu yang banyak terus dijualin. Maksudnya gimana dah? Oh, aku kayaknya tahu. Gimana maksudnya gimana tuh? Gimana? Kalau ada ini ya, orang jual data yang kayak data-data curian, terus ngaku-ngaku jual data padahal itu palsu gitu ya. Sekarang kalau itu asli itu tuh pelanggarannya secara pidana baru sekarang bisanya ditindak pakai ITE kalau nggak salah. Kalau di
RUU PDP tadi itu juga diatur. Bahkan malah yang kena sanksi pidana itu yang jual dan yang beli, yang punya perusahaan yang datanya dicuri nggak terlibat, ini bebas di situ. Kalau dia ketipu kena data palsu ya itu undang-undangnya kenanya penipuan lah. Cuman ya kali mau beli data yang ilegal terus ketipu terus dia lapor pakai tindak pidana penipuan. Kayak gitu sih mungkin menjawab. Oke. Thank you Alfa. Tapi ini orangnya ada. Oke, ada lagi nggak yang lain yang hendak bertanya? Pengen respon Pak Rizky. Ya. Terus saya Dharma Galong. Kalau pertanyaannya Pak Rizky itu kan lebih ke ini ya, lebih ke kedaulatan data gitu kan. Bahasa ininya lah kerennya. Si Desi sebenarnya tadi udah jawab. Kalau untuk dari sistem jaringannya masih belum. Ya memang kalau ngeliat Indonesia sih pesimis sih bakal bisa gitu kan. Terus kalau dari segi hukum mungkin ada niatan dengan disusunnya RUU perlindungan data gitu-gitu kan. Nah, tapi kan kalau urusannya data kan hukum doang kan nggak cukup sebenarnya, harus ada niatan dari segi teknologi, infrastruktur dan lain-lain, dari data center, terus ya server dan cloud dan lain-lain kan. Nah, sebenarnya bukan cuman perkara bisa apa enggak, tapi mau apa enggak gitu loh kan. Nah, maksudnya mau apa enggak, ini kan masalah kedaulatan data ya. Jadi logika negara itu atau ciri dari negara itu, dia itu sebenarnya kan nggak terlalu sebenarnya dia nggak mementingkan rakyatnya sebenarnya kan, tapi mementingkan kedaulatannya kan. Gimana biar dia tetap berdaulat, tetap punya kekuasaan. Cirinya apa dia punya kekuasaan? Yaitu ketika diakui oleh rakyatnya, diakui oleh negara lain. Rakyat tuh mengakui kan ketika dia sejahtera, hidup enak gitu kan. Nah, kalau melihat kondisi hari ini, ketika rakyat Indonesia itu sebenarnya kan udah nggak cuma Indonesia sebenarnya, banyak negara-negara lain itu ya senang-senang aja dengan berbagai layanan dari Google, Facebook, Instagram. Terus misalnya kalau urusan pendidikan misalnya nanti ntar bisa pakai Google, udah menyediakan banyak aplikasi Google Classroom gitu kan. Terus jadi negara tuh udah secara otomatis berpikir ya layanan-layanan perusahaan Silicon Valley ini udah sangat membantu, udah di rakyat suka dan rakyat menjadi punya tools-tools yang bagus untuk mulai dari berbelanja, terus belajar, mencari hiburan dan lain-lain gitu loh. Jadi menurut negara akhirnya nggak berpikir tentang yang ngapain membangun sistem atau penyimpanan data sendiri gitu loh. Itu ngapain gitu, ya udahlah nggak apa-apa disimpan di Silicon Valley gitu loh, di penyimpanan data di sana. Karena dengan begitu pun kedaulatan negara itu nggak terganggu gitu loh. Rakyatnya puas, suka dan happy dengan layanan-layanan yang ada ya, walaupun mulai ada isu-isu tentang keamanan
keamanan ini data pribadi yang kayak kita diskusiin sekarang kan. Nah, makanya ketika ada isu kayak gini, isu keamanan data pribadi, akhirnya kan kebijakannya ialah gimana menekan perusahaan-perusahaan teknologi ini untuk melindungi data pribadi, ya kan? Akhirnya kan kebijakan kayak gitu, bukan mengambil alih data-data yang tersimpan di sana disimpan sendiri oleh negara gitu loh. Jadi negara nggak mikir untuk mempunyai data penyimpanan sendiri gitu, biar kita dikuasai sendiri. Itu kan kalau ngomongin kedaulatan data yang sebenarnya ya kan itu kan dikontrol penuh oleh negara. Tapi kebijakannya malah memaksa perusahaan-perusahaan ini untuk gimana caranya data-data ini biar nggak bocor gitu loh. Nah, menurutku itu, karena menurutku yang tadi berhubungan sama logika kedaulatannya tadi, asalkan rakyatnya senang dengan layanan yang ada dan banyak solusi-solusi yang kelihatannya terselesaikan dengan teknologi, misalnya dengan adanya Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia dan startup lain, ya kan, yang sejenis sebenarnya, beda bidang kehidupan doang. Akhirnya ya udah, ngapain gitu loh, ngapain membangun data center sendiri gitu. Jadi sih menurutku lebih ada, bukan cuman perkara nggak mampu, tapi juga nggak pengen lah, ngapain lah gitu. Gitu sih menurutku. Oke, terima kasih Dharma Galong. Alright, ada lagi nggak yang mau nanggepin? Aku mau nanggepin lagi. Boleh. Sebenarnya Indonesia tuh udah punya data center sendiri, cuma nggak sama data center yang dari kayak Amazon atau Google kayak gitu. Soalnya kalau yang dari Amazon, Google gitu kan, mereka orang-orang yang boleh masuk ke data center itu hanya teknisinya kan. Itu pun teknisi yang terpilih gitu loh, nggak sembarang teknisi. Terus kalau data center di Indonesia tuh ya ampun, orang magang di sana aja bisa masuk gitu. Jadi kayak keamanannya ini kan dipertanyakan. Kayak gitu. Terus aku juga ingat di Indonesia itu kita belum ada aturan main antara si pencuri dengan yang membangun infrastruktur jaringan internet. Aturan main boleh nyurinya kayak gimana, kayak gitu belum ada. Kalau di Amerika udah ada. Kayak gitu sih. Udah. Oke, Desi, terima kasih. Agri, sepatah dua patah kata sebelum aku tutup, Gri. Oke. Aku kepikiran ini sih. Kan perilaku kita direkam oleh aplikasi, entah itu sosial media, e-commerce, atau apapun itu. Mungkin nggak sih kita bikin software third party gitu, yang maksudnya third party itu pihak ketiganya juga kita bikin software di mana bisa memainkan sosial media kita sehingga perilakunya menjadi acak gitu. Kalau itu mungkin kan ini tuh bisa jadi pagar rumah kita. Jadi mungkin negatifnya bagi orang yang suka belanja iklan jadi nggak relevan. Cuman positifnya data yang beredar di di pusat data mereka itu jadi nggak representatif. Jadi kita nggak perlu takut dengan penggunaan kita sehari-hari karena datanya kecampur gitulah. Itu sih. Ya mungkin itu bisa jadi topik selanjutnya.
Oke. Oke, teman-teman. Sudah berakhir. Terima kasih ya yang udah gabung. Nanti PRG akan ada lagi 2 minggu lagi. Udah ada pembicaranya sih, cuman pembicara belum datang hari ini. Oke, terima kasih ya yang udah mau gabung. Semoga PRG-nya bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kalian pengen mantengin lagi, kita juga ada di YouTube Pijak Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih Mbak Flo, makasih semuanya. Terima Bye-bye. kasih. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih. Yeay, terima kasih.